Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak makan kue. Saya lihat tadi ibu-ibu semangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Amin ya Rabbal. MC-nya pun luar biasa, Bapak Anton MHP. Serasa saya berada di kantor Pemko. Serasa ada Pak Rudi dan Pak Amsakar. Subhanallah. Satu lagi. Di Batu Ampar ada batu merah. Di Nongsa ada batu besar. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini foto saya yang paling besar. Masya Allah, luar biasa memang. Satu kali lagi, kalau tak dikasih satu lagi, tak enak pula. Kalau hendak beli jamur, jangan lupa beli di Nagoya. Malam ini saya berjumpa dengan jemaah Masjid Baitul Ma'mur. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti kalau tak disentil, ini Ustadz Asin nambahin pantun aja katanya, untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat. Wa ala alihi wa ashabihi min ahlil fadhaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, saya sebut duluan karena mungkin berkat beliau bisa terlaksana cikal bakal pelaksanaan pengajian pada malam hari ini. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, sahabat kami Ustadz Burhanuddin, Burhan Cahaya Din Agama, insya Allah selalu menerangkan dan memberikan cahaya kepada jemaah. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah yang sudah sudi menyampaikan tausiahnya dan program-programnya. Ini yang kita tunggu. Pemimpin-pemimpin yang peduli dengan bawahannya, dengan rakyatnya. Insya Allah kalau kita dukung, semuanya akan program itu terlaksana. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 013 sekaligus Ketua PHBI Bapak Amidan Pohan. Sehat selalu Pak. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, kadang sering memberikan nasihat kepada saya. Saya ini meskipun sering berceramah butuh nasihat. Ketua RT 1 Bapak Jagaria Kultong. Terima kasih Pak nasihatnya. Yang sama-sama juga kita hormati Ketua RT 02 Bapak Dani Purnomo, Ketua RT 3 Bapak Roni Karmizal, Ketua RT 4 Bapak Faisal Hakim Nasution. Lalu turut hadir malam ini Ketua LPM Sungai Harapan Bapak Arman. Sehat selalu Pak. Lalu kemudian turut hadir di sini, bukan cuma hadir, beliau memang sudah memimpin sholat setiap waktu. Sahabat saya satu kampung, Kampung Madura. Alhamdulillah Tuan Guru UAS sekarang berada di Madura, Ustadz Hafiruddin. Lalu di sini turut hadir juga imam dari Musola Sakura Garden, satu kampung dengan saya juga, dari Pamekasan Madura, Ustadz lupa, satu kampung lupa. Kebetulan baru kenal juga. Sehat selalu Pak Ustadz. Ada juga sahabat saya tetangga sebelah, Bapak Halili. Nah, ini sekretaris paguyupan Ikatan Keluarga Madura di Batam. Masya Allah. Lalu kemudian turut hadir juga Bapak Ibu yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dimau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semua yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak Ketua DKM mengambil tema halal bihalal, ada 3 temanya. Kalau saya bagi satu tema 15 menit, 15 menit, 15 menit, 45 menit. Tapi berhubung waktu sudah tidak memungkinkan, saya kondisikan saja. Tapi Pak Ustadz kondisikannya dengan 1 jam pula, nanti gitu. Ada 3 halal bihalal yang diusung temanya pada malam hari ini. Tebarkan maaf, sucikan hati, lalu peduli sesama. Ini luar biasa nih. Temanya luar biasa, jarang ditemukan. Memang luar biasa Pak Burhan. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah semuanya hadir di sini juga. Sampai lupa sahabat kami, guru kami di Persatuan Mubalik Batam, Buya Kiai Yusuf SMN MN. Saya sering melihat di YouTube-nya sudah 1000. Di sini juga ada Pak Burhan, masih sedikit Bapak Ibu subscribernya. Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya juga punya Muhammad Nurdin Official. Jangan lupa like juga. Beliau pada malam hari ini sudah membuktikan bahwa seperti inilah yang kita tunggu pemimpin-pemimpin. Sab'atun yudhilluhumullahu dhilluhu yauma la dhilla illa dhillihi. Ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah nanti, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah imamun adlun, imam yang adil. Dan hari ini Bapak Ibu sudah punya lurah, adil dalam artian peduli terhadap warganya. Alhamdulillah hari ini sahabat kami Ustadz Yusuf sudah menyampaikan dan sudah membuktikan, berarti tidak usah kita pikir-pikir panjang. 2024 apapun beliau mencalonkan kita dukung. Betul Pak? Itulah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan Imam Hambali ketika menyampaikan kajiannya di depan murid-muridnya. Kalaulah kalian diberikan kesempatan satu saja berdoa, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang kalian panjatkan doanya kepada Allah? Maka macam-macam itu murid Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang bilang, ya Kiai, imam ini kan Kiai. Jadi Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki ini imam nih Kiai. Tak ada Kiai kalau di Timur Tengah. Kalau disebut dengan Ustadz di Timur Tengah itu profesor, doktor. Beda kalau Ustadz di Batam. Ustadz di Batam, guru ngaji dapat insentif 3 bulan. Itu pun dirapel karena tak masuk sebulan. Nah itu Ustadz kalau di Batam. Kalau Ustadz di Timur Tengah, profesor, doktor. Termasuk saya Ustadz guru ngaji. Jadi berbeda. Kalau imam itu Kiai. Jadi Imam Hambali menyampaikan, kalaulah kalian diberikan kesempatan berdoa 1 kali saja, dan doa itu pasti dikabulkan, kira-kira kalian berdoa apa? Bermacam-macam. Ada yang bilang, ya imam saya berdoa pengen istri soleha. Kalau engkau minta istri soleha, engkau sendiri yang menikmati. Saya pengen punya rezeki banyak, berarti kalian juga yang menikmati. Saya pengen punya anak yang soleh dan soleha, berarti hanya 1 bapak saja yang menikmati anaknya soleh. Tapi ternyata Imam Hambali menyampaikan, kalau kalian diberikan kesempatan 1 saja doa itu dikabulkan, maka berdoalah mendapatkan imam yang adil. Nah itulah imam-imam yang adil. Ini tidak mesti harus presiden, tidak mesti harus gubernur, tidak mesti harus wali kota. Salah satu yang sudah di hadapan Bapak Ibu ini ada dari Dewan, fraksi PKS, DPRD, TEPRI. Nah ini salah satunya Imam Adil. RT juga, RT 1, RT 2, RT 3 ini termasuk bagian dari pemimpin. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, man la yaskurun nasa lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih, yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Siapa Anas itu? Salah satunya ulil amri. Karena kita berterima kasih kepada pemerintah,
banyaklah urusan-urusan yang tak bisa kita lakukan sendiri. Contoh, anak lahir, tak mungkin kita buat akte KKD sendiri. Ada Disduk, terima kasihlah kepada Disduk. Ada contoh nanti kita kalau sudah membuat surat keterangan pindah, ada Pak RT, terima kasihlah ke Pak RT. Secara global kita mesti berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin ini. Kenapa? Karena itu adalah bentuk syukur. Maka bersyukur kalau Bapak Ibu memiliki pemimpin yang peduli, pemerhati terhadap rakyatnya. Kita kembali lagi ke halal bihalal. Halal bihalal, bahasa Arab apa bahasa Batam Bapak Ibu? Kalau saya tanya, bahasa Arab apa bahasa Batam? Udah ibu-ibu kompang tadi belum disebutkan. Ada Ibu Danti, dulu kepala sekolah saya. Ibu Danti, sehat selalu. Ibu-ibu kompang yang luar biasa tadi memainkan adrahnya, menggugah hati saya. Mudah-mudahan saya selalu ibu-ibu. Halal bihalal bahasa Arab apa bahasa Batam? Bahasa Arab, halal. Dan itu sempat kemarin viral. Halal, gara-gara logonya berubah. Dari yang melingkar menjadi heboh se-Indonesia, tapi tak berapa lama. Halal bahasa Arab, tapi orang Arab tak ada yang ngerti tentang halal bihalal. Bapak Ibu nanti kalau umroh, tanya sama orang-orang di Arab, tak paham dengan halal bihalal. Yang paham mereka halal jual. Ada kurma dibagikan halal. Tapi harus bayar dulu, jangan halal. Diambil pula. Halal itu bahasa Arab, tapi orang Arab tak paham. Kenapa? Karena memang halal bihalal hanya ada di Indonesia dan sekitarnya. Mungkin Brunei Darussalam, Malaysia belum terlalu tahu semua. Tapi kalau halal bihalal di Indonesia seluruhnya ada. Jadi halal itu diambil dari bahasa Arab, melepas, menguraikan benang yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang sudah rusak, yang sudah retak. Berarti mencairkan yang beku. Jadi kalau ada THR belum cair, itu namanya belum halal bihalal. Sudah cair semua kan THR. Jadi kalau ada yang masih beku, ada yang masih benang kusut. Itulah kenapa Nabi Musa berdoa kepada Allah ketika ingin menghadapi Fir'aun, biar tak kalah ngomong sama Fir'aun. Berdoa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul, lepaskanlah ya Allah uqdatan, tali yang mengikat, min lisani, dari lisanku ya Allah. Dulu saya tuh kecil masih SD, ikut lomba ceramah. Oleh orang tua saya, oleh abah itu baca doa ini, biar kamu tidak gugup. Karena banyak orang yang sudah menghafalkan teks, mungkin dia ingin memberikan sambutan, tapi setelah pegang mic, dia lidahnya terasa keluh, terasa ada ikatan, terasa terkunci, maka dia tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mungkin dia menyebabkan lidahnya keluh. Itulah kenapa kita berdoa wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi halal artinya lepas. Jadi kalau setelah halal bihalal ini selesai dilaksanakan, Bapak Ibu pulang, maka tentulah semua benang kusut yang dulunya tak tegur sapa, mestilah harus tegur sapa. Kalau tak sempat benang yang kusut terurai, hati yang beku tak cair, lalu kemudian silaturahmi tidak tersambung lagi, maka tidak berartilah halal bihalal. Jadi setelah halal bihalal semuanya lepas. Jadi kalau ditanya nanti, datang dari mana Bunda? Acara apa? Halal bihalal. Apa halal bihalal? Tidak usah banyak tanya lah. Banyak tanya Yahudi. Ini yang repot. Jelaskan halal itu lepas. Sudah tidak ada lagi. Sama orang menjual di Arab halal. Diberikan barangnya, dibayar, berarti sudah tidak ada lagi urusan. Karena sudah selesai. Barang dibeli, kemudian dibayar. Tapi jangan nanti Bapak Ibu itu dengerin Ustaz Nuruddin ceramah, katanya apa? Halal, kita sudah halal bihalal. Jadi urusan hutang yang 700.000 cincai aja lah ya bro. Nggak bisa begitu. Halal tetap halal, tapi hutang tetap hutang. Nggak ada cerita halal bihalal. Betul kan Pak? Jadi jangan sampai kita nanti halal bihalal salah persepsi. Nah, salah satunya yang pertama, halal bihalal itu berarti memiliki makna tebarkan maaf. Jadi halal memberikan maaf, bihalal meminta maaf. Sekarang kalau ditanya, lebih berat memberi maaf atau meminta maaf? Lebih berat minta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf.
Kenapa lebih berat memberi maaf? Karena kalau sudah maaf itu diberi, tak perlu minta maaf. Dan itu sudah terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meskipun sudah dizalimi, ketika Nabi Muhammad datang ke kampung Taif, Nabi Muhammad yang biasa dulu hijrah datang ke Madinah, disambut dengan tala'al badru alaina, marhaban ya nurul aini, marhaban ya jaddal husaini. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad masuk ke kampung Taif, dia dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan tulang belulang unta, sampai berdarah pelipis Nabi, menetes darah Nabi pipi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sudah tidak tahan dengan gempuran orang itu, dilempar dengan batu, bersembunyi di balik bukit, seraya mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Allah, hari ini aku mengadu kepadamu. Dulu aku ada tempat mengadu karena aku dulu punya datuk namanya Abdul Muthalib. Dulu aku ada tempat bersandar karena aku dulu punya Abu Thalib. Tapi hari ini ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya mengadu kepadamu ya Allah. Dha'fa quwwati, atas ketidakberdayaanku, wa qillata hilati, dan atas kelemahanku, wa hawani bainan nas. Hari ini ya Allah, aku hina di depan mereka, aku rendah di antara mereka ya Allah. Apa yang terjadi? Aduan Nabi diterima oleh Allah. Allah langsung mengutus malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kau tunjukkan mana bukit yang paling besar. Ya Muhammad, kau tunjukkan mana gunung yang paling tinggi. Aku timpakan kepada mereka. Saat itu, kalaulah hal ini posisi terjadi kepada Nuruddin atau kepada siapapun, tiba-tiba saya masuk ke satu kampung, kemudian saya dilempar dengan batu berdarah pelipis ini, saya berdoa kepada Allah, lalu Allah tunjukkan Nuruddin, kau tunjukkan mana bukit di Batam ini, ku timpakan mereka. Timpakan ya Allah. Kalau perlu jangan mati dulu, pincang dulu ya Allah. Itu kalau terjadi kepada kita, apalagi terjadi Nuruddin. Tapi ini terjadi kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa merasakan sedihnya Nabi, sakitnya Nabi, orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik, orang yang sudah dipilih oleh Allah sebagai Rasul, menyampaikan risalah dakwah Islam, sehingga kita bisa mendapatkan iman dan Islam. Enak kita tidak tahu perjuangan Rasulullah bagaimana, tapi Rasulullah justru menjadi pemaaf. Sebelum mereka minta maaf, Nabi sudah memaafkan. Apa yang dikatakan Nabi? Justru Nabi berdoa, Allahumma ukhruj min aslabihim may yu'minu billah wa la yusyrika bi. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif itu anak, cucu, cicit ya Allah, menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan tidak menyekutukanmu. Dan alhamdulillah terbukti hari ini Taif, kota di pinggiran Mekah, 100% semuanya Islam, iman dan cinta kepada Rasulullah. Padahal datuk nenek moyang mereka adalah orang yang jahat. Kalau sekarang ada terjadi, biasanya bukan di sini, begitu banyak orang-orang yang sudah karena datuknya dia zalim kepada datuk kita, maka orang tua itu bilang, kamu jangan berteman dengan dia. Dulu kakek dia itu kejam, dulu kakek dia ngambil tanahku, dulu kakek dia sering ngejek-ngejek kakek kita, jangan kau berteman sama dia. Tapi Rasulullah tidak ada dendam. Kenapa? Karena Nabi datang ke dunia ini bukan dengan dendam. Nabi diutus oleh Allah bukan dengan kekerasan, tapi Nabi Muhammad datang ke dunia ini dengan kelembutan dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sebelum orang itu minta maaf, Nabi sudah memberi maaf. Begitu juga agaknya Nabi sebelum meninggal, naik ke mimbar Nabi, bertemu dengan sahabat. Nabi tidak mau ada kedengkian. Nabi tidak mau di antara sahabat ada kebencian. Apa yang dikatakan Nabi? Man kuntu jalatu dhahran hadza dhahri falyastaqid minhu wa man kuntu satamtu lahu irdan hadza irdi falyastaqid minhu. Barang siapa dulu aku yang pernah cambukku mengenai pundak kalian dan aku tidak tahu, aku juga tak minta maaf.
hadza dhahri, kata Nabi, falyastaqim minhu. Ini punggung Muhammad, silahkan kau tuntut balas. Uman kuntu satamtu lahu irdan hadza indi falyastaqim minhu. Barang siapa dulu ketika aku berdakwah, ketika aku memberikan kajian, ketika aku memberikan tausiah, dan ternyata ada orang yang tersinggung dengan perkataanku, hadza irdi falyastaqim, ini harga diri Muhammad, silahkan kau tuntut balas. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, Nabi saja yang sudah jelas orang yang sudah dimuliakan, dipilih oleh Allah menjadi sayyidul anbiya, khairil anbiya wal insan, maka masih minta maaf dan memberi maaf. Lalu kita siapa? Kita yang belum tentu masuk surga, amalnya masih menegangkan, hisabnya masih berantakan, lalu kita tidak mau memberi maaf kepada orang lain. Perkara kita sudah minta maaf kepada orang lain atau memberi maaf, orang itu tak maafkan, tak masalah. Urusan mereka dengan Allah, yang penting kita sudah plong. Anak-anak, nanti ada hadiah. Nanti setelah anak-anak semuanya, yang di luar juga, silakan masuk ke depan, ke dalam. Nanti ada hadiah, dikasih pertanyaan. Pertanyaannya dari apa yang sudah Ustadz sampaikan nanti. Jadi kalau tak masuk ke depan, tak tahu apa yang disampaikan, tak bisa jawab. Hadiahnya besar, lebih besar dari door prize di TV-TV. Pokoknya giveaway lah, giveaway. Kan sekarang zamannya giveaway. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya sudah lahir batin. Kenapa kamu masih tidak teguran sama dia? Padahal kamu sudah lahir batin, halal bihalal. Aduh, malas lah Pak Ustadz, nengok mukanya saya muntah Pak Ustadz. Ini yang terjadi, tapi tidak di sini. Mudah-mudahan dengan halal bihalal kita bisa mendebarkan maaf yang pertama. Lalu yang kedua, setelah maaf sudah diberi, maaf sudah diminta, maka pastilah kita bersihkan hati. Namanya sucikan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah di dalam badan kalian itu ada mudghah, ada daging, segumpal daging. Idza salahat, kalau daging ini baik, maka seluruh anggota itu baik. Tapi kalau daging ini tak baik, maka seluruh badan juga tak baik. Ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah heart, qalbu, heart. Kalau dicari di Google Translate, ibu-ibu ketik bahasa Inggrisnya jantung, yang keluar pasti heart. Jadi kolbun ini bukan hati yang kena liver, kena kanker, itu bukan. Jadi kolbun yang dimaksud itu adalah jantung. Jantung ini kalau sudah tergumpal lemak, sudah banyak gula, maka tak bisa dia memompa darah ke otak. Jadi otak sudah tak ada darah, mati kita. Kalau jantung sudah rusak, maka anggota seluruh tubuh pun rusak. Meskipun dia sudah nge-gym, meskipun dia sudah olahraga, tapi jantung sudah tidak sehat, maka anggota tubuh juga rusak. Maka begitulah agaknya, kalau hati kita, dalam jiwa kita ini ada yang tidak baik, maka semua anggota tubuh juga baik. Kenapa? Karena lisan ini membuktikan apa yang ada dalam hati. Kita ngomong sesuatu, apapun yang kita ucapkan itu menentukan apa yang dalam hati. Berarti kita mesti harus bersihkan hati kita dari penyakit hati. Penyakit hati itu ada 3. Ada kolbun salim, ada kolbun marid, ada kolbun mayit. Yaumalam yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang pertama ada hati selamat. Hati selamat itu adalah hati yang selalu takut, hati yang selalu ingin mendapatkan ridho, hati yang selalu husnudzon. Salah satu hati yang tak baik namanya kolbun marid, hati yang sakit. Seperti apa penyakit hati? Contoh, iyyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatabah. Takutlah, waspadalah kalian kepada hasad. Anak-anak sudah paham semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang dengki, hasad.
ketika dia sudah melakukan perbuatan hasad, iri dengki. Kalau bahasa gaulnya SMS, susah menengok orang senang, senang menengok orang susah. Kalau bahasa Al-Qur'annya bukan SMS, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayiatun yafrahu biha. Ketika nengok orang lain dapat nikmat, kambuh dia penyakitnya. Pak Ustadz, jantung saya sakit. Kenapa? Tetangga beli motor baru. Pak Ustadz, naik diabetes meletus. Kenapa? Tetangga renovasi rumah. Sabtu Minggu biasa orang-orang itu ada akikah, ada pernikahan. Datanglah ibu-ibu ke rumahnya. Pak, iya, aku kok pening kepala. Kenapa? Habis kondangan. Makan kambing? Tidak. Makan rendang? Tidak. Makan apa? Enggak makan apa-apa. Ayo kita cek ke dokter. Diceklah ke dokter. Kata dokter, ditengok kolesterol aman, darah aja yang naik, pusing dia. Jadi ditanya sama suaminya, jadi kira-kira istri saya sakit apa dok? Ini nampaknya bukan sakit kolesterol. Jangan bapak salahkan kambing. Jangan bapak salahkan rendang. Jadi apa dokter? Ini kayaknya faktor psikologis. Ah, itu kalau ke dokter. Tapi kalau tanya ke ustadz, busuk hati. Datang ke rumah ditanya betul-betul, Bunda, sebenarnya Bunda kenapa kok sakit, kok pening, tensinya naik, tapi yang lain aman, padahal tak makan kambing. Akhirnya dijawablah sama ibu, itu tadi di kondangan tetangga saya pakai gelang 1 kilo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kawan tuh juga dikit-dikit, sebentar-sebentar gatel, sebentar-sebentar nelpon, padahal tak ada nelpon. Tak tahu kalau COVID baru dibuka masker saja sekarang. Jadi kenapa hasad ini datang? Karena tidak senang nengok orang lain dapat nikmat. Kalau kita tidak senang dengan orang dapat nikmat, sama halnya kita tidak senang dengan Allah. Siapa pemberi nikmat? Allah. Ketika orang dapat rezeki, mestilah kita harus doakan. Makanya ibu-ibu antisipasi. Kalau kondangan pakai emas, di sini 1/2 kilo umpamanya, di anting 1/2 kilo. Maka ketika nyampe kondangan, nengok kawan lain sudah merengut, sudah berkumpul alisnya nih, langsung bilang, jeng, kan kayak gitu kalau ibu-ibu. Aku nih gelang nih imitasi, bukan asli. Oh imitasi ya, pasti senyum dia. Aku kira asli. Iya makanya jangan merengut dulu, ini imitasi. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau renovasi rumah, nengok tetangga lain, nengokin, ini baru sebulan sudah betulin plafonnya. Ini 2 bulan sudah ganti keramik. Ditengok sama tangga udah merengut, sampaikan langsung, bro, aku nih renovasi rumah hasil kredit, hasil ngutang aku. Pasti senyum dia. Oh iya, tapi bagus kok. Enggak, aku nengokin aja kata. Jadi cepat sampaikan. Kalau nengok teman-teman bapak ibu ini karena nengok kita pakai baju baru, baju bagus, pakai emas, cepat sampaikan. Bohong-bohong sikit apa? Daripada dia merengut. Kenapa hasad itu juga adalah penyakit hati yang paling tak baik, paling buruk? Karena Nabi SAW mengatakan, kama yakulun narul hatobah. Al-hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Solatmu terbang, puasamu melayang, umroh dan hajimu pahalanya juga hilang. Kenapa? Karena masih ada iri dan dengki dalam hati. Maka bersihkan dengan momentum halal bihalal. Jangan lagi kita iri, jangan lagi kita tak suka dengan orang lain dapat nikmat. Yang lebih baik lagi, wa hubbu zawaliha, karahatun ni'mati 'alal mun'amalai wa hubbu zawaliha. Yang pertama, kita tak senang atau susah menengok orang senang. Lalu yang kedua, senang nengok orang susah. Tengok tetangganya kecelakaan, banyak luka, mampus dia. Kenapa? Terlalu cerewet dia. Ada orang nengok temennya itu stroke, malah didoakan, tak mati aja sekalian. Ini namanya juga hasad. Mestinya kita harus doakan. Jadi caranya gimana menghilangkan hasad? Ketika ada orang lain dapat iman, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya yang sudah dapat rezeki, Allah berikan keleluasaan kepada beliau, dimurahkan rezekinya, hatinya juga lentur, fleksibel untuk banyak bersedekah. Dengar malaikat, walakal misluh. Ya Allah, dia sudah mendoakan tetangganya, mendoakan saudaranya, maka berilah dia rizki yang sama. 2, cepat saja. Ini udah 10 udah selesai. Yang ketiga, momentum halal bihalal. Yang pertama, tebarkan maaf.
yang kedua sucikan hati, lalu yang ketiga peduli sesama. Dulu ada orang bule, dia berjemur di Bali. Kenapa orang bule berjemur? Karena pengen hitam. Maka kita berbangga dan beruntung menjadi orang Indonesia. Jadi kalau mau hitam tak perlu berjemur, udah hitam. Kalau orang bule dia berjemur. Nah, setelah berjemur, nampak di sebelah agak jauh ada rumah sakit bersalin dengan antrian panjang. Ibu-ibu yang hamil 9 bulan, ibu-ibu yang hamil 8 bulan, antri mereka. Orang bule yang berjemur ini tak tega nengok. Akhirnya dia berpikir, ini orang bule ini jelas bukan orang Islam, bukan orang Muslim, bukan orang beriman kepada Allah. Pulang ke negaranya, lalu dia jual bungalow yang ada di Macau, yang ada di Hawaii. Dibikinlah rumah sakit bersalin gratis. Lalu kemudian setelah dibikin rumah sakit gratis, dia mendapatkan Nobel dari dunia kesehatan. Nobel tentang kesehatan dunia. Apa maknanya? Orang yang tidak beriman kepada Allah saja masih bisa peduli dengan orang lain, apalagi kita yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu waktu saya kuliah, masih jurusan bahasa Inggris, saya di kos-kosan saya tempel yang pakai baret, Si Gufara. Ada yang tahu ya? Si Gufara. Si Gufara ini dulu dia adalah anak orang kaya. Dia adalah dokter, kaya raya. Tapi kekayaan orang tuanya dia tinggalkan. Si Gufara ini masuk ke hutan membantu orang-orang yang sakit terkena malaria. Anak-anak kecil yang kena malaria digendong, diobatin oleh si Gufara. Tapi lama-kelamaan saya nengok si Gufara rupanya komunis dia, ateis, tak punya Tuhan. Saya berpikir orang yang tak punya Tuhan saja masih peduli dengan sesama, dengan manusia juga, apalagi kita. Jadi nanti kalau si Gufara ini masuk di akhirat, masuk dia di neraka, istilahnya nengok kita, dia ketawa. Kenapa kau masuk neraka? Kau kan Islam. Karena dia tidak peduli dengan sesama. Dia ketawa, aku aja yang tak percaya sama Tuhan di dunia dulu masih peduli. Itulah kenapa Nabi SAW sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang. Orang itu masih beriman, orang itu juga beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan dengan bahasa yang lain. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya, samalah dia mencintai kepada dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal pakaian. Maknanya bagaimana? Nuruddin, kalau engkau suka dengan surban ini, yang kau pakai itu senang, maka begitu agaknya engkau senang ketika surban ini dipakai orang lain. Apa maksudnya? Ketika kita sudah mampu beli makan enak, maka jangan pernah kita pamer kepada orang sampai orang lain ini tak senang dengan postingan kita. Mohon maaf, orang lain jangankan makan kerang tumpah, makan seafood, dia sendiri yang dimakan tidak ada. Ini diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Ketika kita bertemu dengan kawan, dengan saudara yang tak punya anak, jangan kita bicara anak. Anakku yang pertama sudah S1, anakku yang kedua sebentar lagi dia masuk kuliah jurusan ini. Sementara yang diajak ngomong orang tak punya anak. Ini namanya sakit tidak berdarah. Jadi diajarkan maka tak sempurna. Dia itu sudah haji berkali-kali, puasa tidak hanya puasa wajib, puasa sunat, Senin Kamis, Ayamul Bait, puasa Daud. Lalu kemudian dia sholat tahajud, sholat duha. Tapi ternyata dia tidak pintar merasa, tidak mau berbagi. Berapa banyak tetangga kita yang mungkin tidak bisa makan, tapi ternyata kita justru malah enak-enakan kita posting, kita pamer makan di seafood, makan. Saya tidak bilang tak boleh, silahkan, selama itu baik tidak masalah. Tapi bagaimana agaknya kalau kita bertemu dengan orang tak punya rumah, jangan bicara rumah. Aku di kampung 2 rumah, di Batam 3 ada kos-kosan. Yang diajak bicara orang yang kos-kosan. Ini kan repot namanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bukan dengan bahasa yang seperti sekarang. Begitu banyak di kota-kota besar, seorang ART
asisten rumah tangga, dia mengadu, Ustaz, saya paling sakit hati. Kenapa? Majikan saya tuh umroh berkali-kali Pak Ustaz, dia haji berkali-kali Pak Ustaz, tapi bagian ketika berbuka puasa Pak Ustaz, dipisahlah makanan saya Pak Ustaz. Mereka makan sotong, makan udang, saya dikasihlah makanan 3 hari Pak Ustaz. Ini naudzubillah min dzalik. Berarti dia tidak pintar merasa. Makanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah merasa bagaimana nikmatnya ditraktir, bagaimana nikmatnya diberikan oleh orang, maka agaknya kita latih diri kita bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ketika kita memberi. Itulah yang saya baca dalam buku The Miracle of Giving. Ada keajaiban-keajaiban memberi, diajarkan oleh Rasulullah, bahkan usus ibu-ibu. Rasulullah juga sudah mengajarkan, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Jika kalian wahai para wanita, para perempuan, kalau masak kuah, maka fa'aktsir ma'aha, banyakin kuahnya, kasih ke tetangga. Karena kalau di Batam ini kan satu dinding. Kalau satu dinding itu masak apa kan nampak, tercium itu baunya kan. Jadi kalau bapak ibu-ibu kalau memasak banyakin kuahnya. Tapi jangan pula dipakai hadis ini, Jumat berkah besok, bunda masak apa? Masak sop. Aku tengok isi kentangnya cuma 1/2 kilo. Kuahnya 2 kuali. Itu kata Pak Ustadz kan sunnah banyakin airnya, banyakin kuah. Bukan begitu maksudnya. Masak yang lebih banyak lagi stoknya. Dari setetes kuah kita bisa merekatkan persaudaraan. Dari setetes kuah kita bisa menjalin silaturahmi halal bihalal, karena kita termasuk orang peduli. Dari setetes kuah menjadi 1 ekor ayam. Dari 1 ekor ayam menjadi 1 kilo daging. Dari 1 kilo daging menjadi 1 kambing. Jadi 1 kambing menjadi 1 ekor sapi. Insya Allah sebentar lagi ada kurban. Jadi itulah makna berbagi, peduli sesama. Hari Idul Raya Kurban momentum kita untuk bisa mengamalkan apa sebenarnya halal bihalal itu, yaitu makna berbagi. Dulu kalau memang Pak Ketua, bukan di sini lah, kalau memang ada Bapak Ibu yang menyerahkan kurbannya tahun lalu, Pak pengurus, saya mau bagikan kurban, harganya 3 juta 1 kambing. Ya, tapi jangan lupa Pak mengurus, nanti kalau sudah kurban antar ke saya pahanya, antar ke saya kepalanya, antar ke saya isi perutnya, dagingnya Pak Ustadz. Ditengok tinggal rusuk yang di masjid. Kalau ada seperti ini Pak pengurus boleh dimaafkan. Tapi kalau masih ada hari ini dia mau berkorban, saya berkorban Pak pengurus DKM Baitul Makmur, tapi semuanya diantar ke saya, pahanya, kepalanya. Kalau ada seperti ini, Pak pengurus sampaikan ke jemaah ini, Pak, kalau Bapak mau berkorban seperti ini, silahkan sembelih sendiri, cincang sendiri, kulitin sendiri, masak sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Ini korban setengah-setengah. Kalau mau korban aja lah, tak usah pikir-pikir panjang. Dapat jatah 1 kilo jadi. Kalau memang Bapak Ibu pengen makan kambing, beli sendiri, potong sendiri, nikmati sendiri. Ini kadang korban ke masjid, insya Allah mudah-mudahan sudah ada Pak Ketua korban di sini. Masya Allah 3 sapi. Oh 3 kambing masih. Mudah-mudahan nanti sapinya 4, 5 minal ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini makna berbagi korban itu. Bahkan kata Syekh Atiyah Syakor dalam kitabnya Fatwa Al-Azhar mengatakan, kalaulah daging kurban dalam masjid itu berlebih, istilahnya umat Islam sudah dapat semua. Kalau di situ ada non muslim, kasih, silakan kasih, tapi jangan disamakan. Kalau yang muslim 3 kilo, kasihlah minimal 1/2 kilo. Tapi kalau non muslim itu tak terima, Pak Ustadz, kok saya 1/2 kilo, tetangga saya 3 kilo. Lah kan Bapak masih non muslim, apa bedanya? Saya kan sama-sama manusia. Bapak kalau mau dapat 3 kilo, sebutkan passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak bukan cuma 3 kilo, nanti kita kasih beras 1 ton. Betul masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga ini adalah peduli sesama. Itulah momentum daripada makna halal bihalal. Tebarkan maaf, sucikan hati, lalu kemudian peduli sesama. Inilah yang bisa saya sampaikan. Anak-anak siap untuk hadiah? 1 hadiah untuk Bapak menurut 1 hadiah untuk Ibu, lalu 2 hadiah untuk siswa atau santri laki-laki,
dan yang terakhir adalah santri perempuan. Ini sekarang untuk anak-anak laki-laki. Berarti yang di sini aja ini yang hadir, ya. Coba sebutkan penyakit hati yang sudah Ustadz sampaikan. Tak usah bisik-bisik. Ini ada tes. Tanya sama Pak Jack, nanti kamu dikasih sanksi. Ayo, sebutkan penyakit hati yang Ustadz sudah sampaikan tadi. Orang kalau sudah bihalal, hatinya tak boleh ada penyakit. Penyakit apakah itu? Apa? Liver, kanker. Hah? Tunggu. Oh, sini nak, sini dulu. Jangan jawab di situ, sini dulu. Nah, apa penyakit? Kobon sawit dan kobon asap. Apa? Apa itu bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Iya, bahasa Indonesianya apa? Itu kan bahasa Arab. Penyakit apa? Hasad. Malu. Malu ya? Atau cari ilham dulu nanti, cari ilham dulu. Malu. Apa tadi? Coba sebutkan tadi yang tadi. Oh, masih malu. Duduk dulu. Ayo, siapa? Nanti dicoba lagi. Siapa nak? Apa? Penyakit hati tadi yang Bapak sampaikan apa? Kalau tak tahu penyakit hati, tak halal bihalal nanti. Nanti ke rumah, apa nak halal? Enggak, belum. Kamu belum tahu. Yang laki-laki tak ada. Oke, pindah ke yang santri perempuan, santriwati perempuan. Nah, yang santri perempuan. Tunggu dulu pertanyaannya lain, jangan sama. Ini yang khusus laki-laki, nanti bisa dijawab. Oke, coba sebutkan contoh peduli sesama. Yang perempuan. Contoh peduli sesama itu seperti apa? Apa? Kalian peduli sesama berarti harus berbagi. Contohnya seperti apa? Kasih pinjam pena. Apa nak? Melihat orang sakit masuk meskipun tak sempat bapak ini. Silakan, Pak, kasih hadiah. Hadiahnya ini bukan dari Indomaret ini. Alhamdulillah. Udah. Yang laki-laki? Sudah Pak, satu aja Pak. Satu perempuan, satu laki-laki. Jadi terakhir nanti laki-laki Bapak tanya lagi. Sekarang bagiannya ibu-ibu. Bagiannya ibu-ibu. Apa perkataan Nabi ketika sebelum meninggal untuk meminta maaf, bukan memberi maaf? Ucapan Nabi ketika meminta maaf. Apa ucapan Nabi? Sebelum meninggal. Di mimbar, silahkan Ibu Kepala Sekolah. Ibu-ibu, ucapan Nabi ketika meminta maaf sebelum meninggal di atas mimbar di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Padahal saya kenceng-kencengin tadi biar ingat. Udah teriak-teriak. Gak tahu ibu-ibu? Kalau tak tahu bapak-bapak, langsung ke bapak-bapak, silahkan. Ada hadiah. Ini saya ngikutin protokol. Ada bisa Pak? Ustadz Damba. Ustadz Damba. Ucapan Nabi ketika meminta maaf. Nampaknya harus nengok ulang di YouTube-nya. Enggak ada ya? Ibu-ibu tak ada? Lupa ya? Kembali lagi yang anak-anak. Anak-anak tadi apa penyakit hati? Apa nak? Apa? Iya. Sini. Cepet. Udah ngantuk semua kami. Apa nak? Oh, iri dengki, alhamdulillah. Terima kasih. Dah, ambil hadiahnya. Kenapa? Masya Allah, ya memang sudah rizkinya Pak. Anak bapak semua luar biasa memang, like father like son, like father like daughter. Diborong sama anak Ustadz Burhanuddin. Yang ibu-ibu tak ada bisa jawab?
Yang bapak-bapak, ucapan Nabi ketika meminta maaf. Saya rubah lagi doa Nabi. Apa yang diminta doanya ke Allah ketika Nabi mendapatkan lemparan batu? Justru Nabi berdoa, bukan membalas kezaliman orang. Yang anak-anak boleh? Ya, Pak. Doanya. Kenapa? Bahasa Indonesia boleh, jangan pakai bahasa Inggris, Pak. Orang-orang yang beriman. Nah, silahkan Ustaz. Nah, dapat berkat. Adik tadi udah jawab ya. Apa nak sini kamu sini. Dia sudah benar tapi pakai bahasa Arab, sini benar. Kolbun yang hasad katanya. Tadi sudah benar, cuma ditanya bahasa Arabnya, ditanya bahasa Indonesianya salah. Kolbun yang hasad. Terimalah hadiahnya. Dah. Pak Burhan ada, duduk di situ. Alhamdulillah. Ibu-ibu tak menyimak, bukan tak menyimak, lupa Pak Ustaz. Memang seperti itu. Manusia itu kan diambil dari kata nasia, lupa. Lupa, nasia. Al-uns, jinak, kewalikan daripada bahimah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari yang lebih baik, di malam yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melepaskan semua masalah, melepaskan semua unek-unek, tidak ada lagi iri dengki, tidak ada dendam. Insya Allah kita bersatu. Kalau kita sudah bersatu, Allah akan berikan keberkahan, dan insya Allah Masjid Baitul Ma'mur lebih meriah dan lebih banyak lagi jemaahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala ucapan yang mungkin tidak berkenan. Kalau salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berikan rahmat dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustaz M. Nuruddin Jaini. Beliau begitu dahsyat menyampaikan dakwahnya. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, bisa berjumpa lagi Ustaz di lain kesempatan. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah, sampai kita kepada